Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 50. Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah. Naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah. Janganlah sembunyikan. Katakanlah, Babel telah direbut, Dewa Bel menjadi malu, Merodak telah terkejut, berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus. Tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang, semuanya lari lenyap. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion, kesanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit, sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis mereka. Dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah. Karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran, Tuhan, pengharapan nenek moyang mereka. Larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang-orang Kasdim. Keluarlah, jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya. Sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya. Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan. Semua orang yang merampasnya akan puas hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun kamu bersukacita dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milikku, sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu di padang rumput, dan meringkik seperti kuda-kuda jantan, namun ibumu sangat menanggung malu, dan perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu. Lihat, dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa, padang gurun, padang belantara, dan dataran rumput. Karena murka Tuhan, negeri itu tidak akan didiami lagi. Sama sekali akan menjadi tempat tandus. Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya. Aturlah barisanmu
menyerang Babel dari segala pihak. Hai semua orang pemanah, panahlah kepadanya. Janganlah merasa sayang akan anak panah, sebab kepada Tuhanlah ia berdosa. Bertempik soraklah menyerangnya dari segala pihak. Dia sudah menyerah. Tonggak-tonggaknya sudah rebah. Pagar-pagarnya sudah runtuh. Sungguh, itulah pembalasan Tuhan. Laksanakanlah pembalasan terhadapnya. Lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri. Lenyapkanlah orang penabur dari Babel dan orang penyabit pada musim menuai. Untuk mengelakkan pedang yang dahsyat ini, setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya. Setiap orang akan lari ke negerinya. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Majulah ke negeri Merataim, majulah menyerangnya, dan menyerang penduduk Pekod. Bunuhlah dan tumpaslah mereka, demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah tepat seperti yang kuperintahkan. Gemuruh perang di negeri, dan terjadilah kehancuran besar. Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya martir seluruh bumi itu. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Aku memasang jerat bagimu, dan memang engkau terjebak, hai Babel, dengan tidak mengetahuinya. Engkau terdapat, dan memang engkau tertangkap, sebab engkau telah menantang Tuhan. Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya, dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya. Sebab ada pekerjaan bagi Tuhan Allah semesta alam di negeri orang-orang Kasdim. Marilah mendatanginya dari segala jurusan. Bukalah lumbung-lumbungnya, onggokkanlah isinya bertimbun-timbun, dan tumpaslah itu. Janganlah ada tinggal sisanya. Bunuhlah segala lembunya, biarlah rebah semuanya untuk dibantai. Celakalah mereka, sebab pada waktunya sudah tiba saat penghukuman atas mereka. Dengar, pelarian-pelarian,
dan orang yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan di Sion tentang pembalasan Tuhan Allah kita, pembalasan karena bait sucinya. Kerahkanlah penembak-penembak melawan Babel, semua orang pemanah. Berkemahlah mengepungnya, supaya jangan ada yang lolos. Balaslah dia setimpal dengan perbuatannya. Lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri. Sebab ia bertindak kurang ajar terhadap Tuhan, terhadap Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab waktumu sudah tiba saat aku menghukum engkau. Si kurang ajar itu akan tersandung jatuh, dan tidak ada yang membangkitkan dia. Di kota-kotanya aku akan menyalakan api, yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Tetapi penebus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Pedang akan menimpa orang-orang Kasdim. Demikianlah firman Tuhan. Menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya, dan orang-orangnya yang berhikmat. Pedang menimpa tukang-tukang ramal, sehingga ternyata mereka bodoh. Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya, sehingga mereka menjadi terkejut. Pedang menimpa kudanya dan keretanya, menimpa segenap tentara campuran yang di tengah-tengahnya, sehingga mereka menjadi seperti perempuan. Pedang menimpa perbendaharaannya, sehingga dijarah orang. Pedang menimpa segala airnya, sehingga menjadi kering. Sebab negeri itu penuh patung-patung. Mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Sebab itu binatang-binatang gurun serta anjing-anjing hutan akan diam di sana. Juga burung-burung unta akan tinggal di dalamnya. Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya, dan tidak akan ditinggali lagi turun-temurun. Seperti dahulu pada waktu Allah menunggang-balikkan Sodom dan Gomora, serta kota-kota tetangganya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tidak akan ada orang lagi yang diam di sana, dan seorang anak manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Lihatlah, suatu bangsa akan datang dari utara,
suatu suku bangsa yang besar dan banyak raja akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai Putri Babel. Raja Babel telah mendengar kabar tentang mereka. Tangannya sudah menjadi lemah lesu. Kesesakan telah menyergap dia. Ia kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba. Demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu, dan mengangkat di atasnya Dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarlah putusan yang diambil Tuhan terhadap Babel, dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap negeri orang-orang Kasdim, bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret, bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena kabar. Babel sudah direbut. Ratap mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa. Yeremia pasal 50 ayat 1 sampai 46 adalah bagian dari nubatan panjang tentang kehancuran Babel, yang juga mencerminkan pemulihan Israel dan Yehuda. Pasal ini menegaskan bahwa Babel yang pernah menjadi alat penghukuman bagi umat Tuhan, pada akhirnya akan dihancurkan oleh bangsa lain yang Tuhan bangkitkan dari utara. Berikut ada beberapa poin utama dari pasal 50. Yang pertama, hukuman atas Babel. Babel yang sebelumnya perkasa akan direbut dan berhala-berhalanya dipermalukan. Bangsa dari utara, kemungkinan Media Persia, akan menyerang Babel dan menjadikannya tempat tandus. Orang-orang Israel dan Yehuda yang tercerai-berai akan kembali kepada Tuhan dan mencari jalan ke Sion. Babel dihukum karena telah menindas umat Tuhan dan bertindak sombong melawannya. Yang kedua, pemulihan Israel dan pengampunan dosa. Israel digambarkan sebagai domba yang dicerai-beraikan dan dimangsa oleh bangsa-bangsa termasuk Asyur dan Babel. Namun Tuhan berjanji akan menghukum Babel sebagaimana Dia telah menghukum Asyur. Tuhan akan membawa kembali umatnya ke tanah Mesir, memberikan mereka kelimpahan dan penghapusan dosa-dosa mereka. Selanjutnya, kehancuran Babel yang pasti. Babel akan mengalami penghancuran total, bahkan pahlawan dan orang bijaknya akan menjadi lemah. Pedang Tuhan akan menimpa orang-orang Kasdim, termasuk tentara, peramal, dan orang-orang berhikmat. Kota Babel yang dahulu penuh kemewahan dan kekuatan akan menjadi tempat yang sunyi dan tandus. Selanjutnya, kegentaran Raja Babel dan rencana Tuhan. Tuhan disebut sebagai penebus Israel yang kuat yang akan memperjuangkan mereka. Babel yang selama ini menindas bangsa Israel akan dihukum dengan pedang, kehancuran ekonomi, dan kekeringan. Bangsa dari utara akan datang menyerang dengan kekuatan besar, menyebabkan kekuatan yang luar biasa di Babel. Tuhan menegaskan bahwa tidak ada yang bisa melawannya atau membatalkan keputusannya atas Babel. Renungan yang boleh kita
dapat dari firman Tuhan hari ini, dan aplikasinya adalah yang pertama, Tuhan berdaulat atas bangsa-bangsa. Babel pernah menjadi alat Tuhan untuk mendisiplinkan Israel, tetapi ketika mereka menjadi sombong dan kejam, Tuhan menghukum mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengendalikan sejarah dan memakai bangsa-bangsa untuk menggenapi kehendak-Nya. Yang kedua, Tuhan tidak melupakan umat-Nya. Sekalipun Israel mengalami pembuangan akibat dosa mereka, Tuhan tetap mengasihi mereka dan berjanji untuk memulihkan mereka. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Yang ketiga, kesombongan dan ketidaktaatan akan dihukum. Babel dihancurkan karena kesombongan dan penindasannya terhadap umat Tuhan. Tuhan membenci ketidakadilan dan kesombongan, dan kita dipanggil untuk hidup dalam rendah hati dan kebenaran. Yang terakhir, pengharapan dalam Tuhan yang setia. Tuhan bukan hanya hakim tetapi juga penebus. Dia menghukum Babel tetapi juga menebus dan memulihkan Israel. Ini memberikan kita pengharapan bahwa dalam segala situasi sulit, Tuhan tetap setia dan memiliki rencana untuk memulihkan umat-Nya. Kesimpulan Yeremia 50 adalah pengingat bahwa Tuhan berdaulat atas bangsa-bangsa, bahwa Dia menghukum kejahatan dan ketidakadilan, tetapi juga penuh kasih dan siap menebus umat-Nya. Kita dipanggil untuk setia kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan percaya bahwa Dia akan memulihkan orang-orang yang berpaling kepadanya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Jika saudara merasa terberkati, boleh like, komen, dan subscribe, dan share kepada saudara kita yang lain sehingga mereka juga merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.